Hari ini kita mau live bareng dengan salah satu narasumber yang luar biasa. Beliau adalah direktur eksekutif dari salah satu perusahaan media yang terkemuka ya di Indonesia ya. Beliau adalah Pak Burhan ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bincang-bincang bareng dengan Pak Burhan. Kita akan ngobrol tentang bagaimana sih kita mencari mesin pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan baru ya. Pertumbuhan ini pertumbuhan macam-macam, bisa pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan diri dan kawan-kawan ya di era pandemi. Nah, otomatis hari ini juga Pak Burhan adalah salah satu orang yang capable di bidangnya, dan kita hari ini akan ngobrol banyak dengan beliau terkait dengan pengalaman hidupnya, terkait dengan pengalaman jatuh bangunnya beliau, sampai ke pengalaman beliau membangun usaha yang di bidang media ini. Oke, kita undang Pak Burhan untuk join bareng dengan kita ya guys. Hai Pak Burhan. Halo, selamat malam Mas. Gimana Mas? Apa Sehat Mas? kabar Pak Burhan? Oke, suara saya cukup jelas ya? Jelas Pak Burhan, jelas Oke, banget. oke. Jelas. Ini potongan rambut baru ya Pak Burhan ya? Ya, potongan rambut new normal Mas. Ini normal, siap. Terakhir soalnya potongannya masih agak panjang nih, masih agak Iya, gondrong. betul. Nah ini potongan new normal ini kan harus simple aja lah. Kan itu kan Simpel ya Pak ya. nyari tukang cukur yang aman lumayan. Ya. Mesti ini ya Pak ya. Paling gampang pakai clipper, kita potong sendiri gitu ya Pak Burhan ya. Itulah. Gitu. Oke. Gimana kondisi Jakarta Pak Burhan? Pasca PSBB ini Pak Burhan. Ini kan sudah mulai hari pertama ya Pak Burhan ya, PSBB ya. Iya, betul. Ya, kalau lalu lintas sih lebih sepi lah ya, mirip dengan waktu PSBB pertama diterapkan, yaitu sekitar bulan April lalu ya, kan gitu. Jadi tadi sempat keliling juga, kan gitu kan. Saya sebenarnya 100% work from home, cuman tadi ada berkas yang harus diambil lah ke kantor kan. Jadi ya sambil lihat situasi. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya mudah-mudahan sih tidak seperti yang ditakutkan banyak orang ya. Kalau kita lihat indeks harga saham, mungkin pas awal pengumuman mungkin Rabu atau Kamis lalu itu kan sempat bursa saham jatuh ya. Nah, tapi sebenarnya itu kalau menurut saya sih itu bukan sekadar karena ketakutan orang terhadap PSBB, tapi itu lebih ke aksi profit taking kan, karena mereka sebelumnya kan udah beli di bawah tuh pada bulan Maret, terus kemudian harga udah naik, nah terus saatnya jual. Tapi kebetulan memang sama berbarengan dengan PSBB, jadi memang terkesan bahwa itu adalah dampak dari PSBB. Dan kalau kita lihat indeks bursa saham hari ini itu kan udah cukup baik gitu kan, saham-saham blue chip itu udah meroket lagi lah kan gitu. Udah mulai meroket lagi, benar. Udah susah dapat harga murah Mas. Gitu. Ingetin yang awal-awal PSBB itu ya Pak ya, turunnya andoknya, aduh betul. Ngeri banget itu. Nah itu harusnya sampai harganya balik 5 tahun yang lalu tuh. Harusnya saatnya borong kalau ada uang. Iya, benar. Sekarang sudah back to normal, harganya agak lumayan normal lah. Agak lumayan normal. Jadi mudah-mudahan tidak seperti yang ditakutkan, tapi mungkin secara kesehatan bisa lebih terukur lah ya. Kalau kemarin kan memang kekhawatirannya jumlah bed atau tempat tidur di rumah sakit itu kalau tidak ada PSBB kan itu akan penuh pada tanggal 15 September. ICU akan penuh tanggal 17 September. Jadi besok tuh harusnya penuh tuh. Nah, ya moga-moga enggak Pak. Ya mudah-mudahan enggak. Nah, mungkin kan banyak yang menyarankan gini, udah tambah aja rumah sakit pakai peti kemas dan segala macam. Nah, benar. Tapi tidak semudah itu Ferguson, kan gitu. Jadi kalau bangun rumah sakitnya itu gampang. Tapi yang susah itu adalah penyediaan tenaga kesehatannya. Ngambil dari mana? Semua ini dokter udah pusing. Bener Pak, bener. Gitu. Bener, itu kemarin aja banyak yang buka lowongan kerja rumah sakit Pak. Dokter, perawat, dan kawan-kawan. Cuma teman-teman kami yang juga bergerak di bidang kedokteran ngomong, nggak banyak juga yang melamar, ataupun banyak yang melamar pun juga belum tentu berkualitas ya Pak ya. Ini kan yang agak susah. Gitu. Betul. Iya. Memang agak repotnya ini ya.
Oke, ini kita sebelum ngobrol-ngobrol lebih panas nih Pak terkait dengan COVID dan sekitarnya gitu ya Pak Burhan ya. Dari kacamata Pak Burhan selaku ini ya media ya, profesional yang bergerak di media ya. Nah mungkin teman-teman juga yang hari ini lihat EG Live hari ini juga pengen tahu nih Pak. Nah siapa sih Pak Burhan ini Pak? Latar belakangnya gimana sampai bisa sesukses ini gitu? Cerita jatuh bangunnya gimana tuh Pak Burhan? Nah ini mungkin teman-teman juga perlu tahu nih Pak Burhan. Oke, saya jelaskan singkat aja. Saya ini kan sebenarnya dulu kuliahnya itu di pertanian. Iya, saya kuliah di Bogor, ngapalin dan jurusan yang lebih inilah unik lagi yaitu sama penyakit tumbuhan. Jadi saya hafal tuh misalnya uratnya capung itu gambarnya kayak apa gitu kita hafal. Terus kalau ulat ini gambarnya kayak apa, titik hitamnya ada di mana kita hafal. Nah, tapi kan memang situasi kan gini, kalau di salah satu kelebihan di IPB itu kan kita sebenarnya diajarin oleh Pak Andi Hakim Nasution, profesor dan rektor waktu itu adalah yang penting itu adalah sebenarnya critical thinking-nya. Nah, jadi karena itulah saya kemudian terjun di dunia wartawan, menjadi petani kata-kata. Oh, siap. Saya tetap petani. Dari petani kata-kata sekarang Pak ya. Betul. Siap. Terus kebetulan memang selama menjadi wartawan itu salah satu interest saya itu kan di dunia teknologi informasi, kemudian juga perkembangan terbaru lah misalnya kayak .com, startup, segala macam kayak gitu. Dan belakangan saya juga lebih tertarik di dunia marketing, manajemen. Terus jadi saya sampai sekarang, jadi saya sudah melalui posisi di kewartawanan sampai posisi paling tingginya yaitu pemimpin redaksi. Nah sekarang udah disuruh ngurusin yang lain, yaitu menjadi urusan bisnis lah. Jadi urusannya makanya jadi posisi di direktur eksekutif. Wah, mantap ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, jadi terus ya memang passion saya ada di dunia startup, kemudian teknologi informasi, kemudian juga marketing dan manajemen. Nah, itu juga kemudian iseng-iseng lah saya jadi pembisik misalnya saudara-saudara saya atau adik saya untuk bikin bisnis kuliner lah, UKM di Jogja itu. Namanya ada ayam geprek namanya Hara Chicken, sekarang cabangnya udah 18, kemudian juga ada minuman kekinian cabangnya sekitar 8 atau 7 lah. Jadi totalnya udah lebih dari 25 cabang dalam waktu 4 tahun. Tapi saya cuman pembisik aja. Jadi sehari-harinya memang saya ada di masih di tempo.co. Jadi tempo.co ya Pak ya. Betul. Gitu masih di Siap. Mantap ya Pak ya ini ya Pak ya. Dari kalau saya baca biografinya Bapak kan kurang lebih 26 tahun ya Pak ya sebagai profesional di Tempo sampai akhirnya menduduki posisi yang paling top ya Pak ya di Tempo ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Mantap. Dan ini pun masih jadi pembisik adik-adiknya saudaranya ya Pak ya. Luar biasa. Karena kita di ujung-ujung tahun-tahun belakangan ini passion saya kan lebih bagaimana membantu teman-teman UKM lah ya untuk mengembangkan bisnisnya, baik bisnis yang tadi ada kaitannya dengan saya maupun yang tidak ada kaitannya dengan saya. Misalnya saya berbagi di grup Facebook namanya Scale Up UKM itu ya setiap hari mungkin seminggu 3-4 kali posting artikel. Ya ininya grupnya itu anggotanya di atas 4.500 lah, jadi gitu. Jadi memang passionnya adalah berbagi terhadap sesama ya. Ya kebetulan saya punyanya mungkin sedikit ilmu tentang manajemen, sedikit ilmu tentang marketing, startup kita. Nah itu yang kita bagikan, gitu Mas Didi. Menarik. Nah Pak Burhan, kalau melihat dari matanya Pak Burhan selaku industri media ya Pak ya di tempo.co ya Pak ya, pandangan Pak Burhan terhadap bisnis di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Ya, bisnis Indonesia ini kan punya potensi yang sangat besar ya. Kalau kita lihat jumlah penduduknya aja 270 juta, jadi cukup besar setelah Cina, India, Amerika. Nah kan baru Indonesia kan itu. Jadi
potensi di dalamnya tentu saja ini kan 270 juta orang ini kan butuh makan, butuh punya pakaian, butuh punya interest masing-masing. Jadi di situ bisnisnya pasti akan potensinya cukup besar lah. Karena itulah juga kita melihat perusahaan-perusahaan internasional itu berlomba-lomba untuk masuk ke Indonesia kan gitu. Kalau kita lihat misalnya startup dari Singapura lah kan gitu kan. Kalau dia cuman ada di Singapura, berapa sih penduduk Singapura? Itu kan cuma 45 juta aja kan. Benar. Itu cuman setara dengan satu Surabaya atau satu Jakarta Pak ya. Satu Surabaya lah, Jakarta aja udah 8 juta. Kan Benar. Gitu. Jadi makanya itu banyak startup ya kalau mau bisnis ya di Indonesia. Karena itu kita lihatlah e-commerce dari luar negeri, terus kemudian perusahaan gamer dari luar negeri ya masuk ke Indonesia karena di ASEAN itu wilayah terpaling potensialnya ya growth-nya ya di Indonesia, termasuk ojek online ya masuknya ke Indonesia karena itu Indonesia. Benar. Nah, justru karena itulah maka teman-teman yang ada di Indonesia ini sayang sekali kalau tidak memanfaatkan potensi yang bisnis yang gede itu, ya kan? Jangan cuman para pemain asing aja yang menikmati kuenya, tapi kita juga harus sama-sama mengembangkan bisnis kita sehingga kemampuannya itu istilahnya duitnya itu ya untuk bayar pajak Indonesia, untuk bayarin karyawan Indonesia. Jadi multiplier efeknya itu cukup tinggi gitu Mas. Jadi ya. Kalau Bapak ngomong potensinya besar Pak, apa salah satu yang tadi kan Pak Burhan sempat bisikin juga tuh ke saudaranya ya, buka bisnis kuliner gitu ya Pak ya. Nah ini menarik diulik nih Pak. Apa mungkin memang dari kacamatanya Pak Burhan ini bisnis kuliner juga masih besar ya Pak potensinya Pak? Ya, artinya kan setiap penduduk Indonesia ini kan butuh makan. Nah, itu kan jadi nanti bisa di breakdown lebih jauh ya. Saya nggak usah analisis bisnisnya adik saya lah. Saya analisis yang umum misalnya gini. Sekarang konsumsi daging sapi terutama ya. Konsumsi daging sapi di Indonesia itu rata-rata hanya per kapita ya. Per kapita itu artinya rata-rata setahun dibagi seluruh penduduk Indonesia itu cuma 2 kilo per 2 kilo. Orang. 2 kilo per orang per tahun kan gitu kan. Sementara orang-orang kayak Jerman, Amerika itu rata-rata udah di atas 60 kilo per orang per tahun kan gitu kan. Dan ini pun kita lihat growth-nya kan juga tumbuh kan gitu. Kalau dulu oke lah daging cuma dimasak apalah kita taunya cuma kenal rendang misalnya kan kayak gitu kan. Tapi sekarang kan masakan berkembang menjadi wagyu inilah, daging saikoro lah, yang ini di hot plate lah dan segala macam kayak gitu. Jadi itu kan pasti kalau istilahnya gini, kalau kita berani terjun di bisnis daging itu, sebenarnya itu insya Allah kan pertumbuhannya tinggi kan gitu kan. Ke depan pasti akan sangat tumbuh. Nah, tinggal memang nanti kompetisinya gitu Mas. Jadi Jadi memang karena dari pendapatan dari potensi konsumsi per kapitanya Pak ya masih rendah, betul. Ya? Masih rendah sekali ya. Misalnya kopi juga sama kan gitu. Kalau kita lihat konsumsi kopi per kapita di negara-negara Eropa misalnya kayak Norwegia, Finlandia itu rata-rata udah 12 kilo per orang per tahun. Nah kita ini juga sama, baru sekitar 2 kilo per 3 kan. Mungkin di Indonesia sekarang banyak yang produksi kopi tapi masih banyak yang minum teh kan gitu. Gak semua minum kopi kan gitu. Nah terus kemudian datanglah kopi ke tren kopi kekinian, es kopi susu dan segala macam, jadi boom. Nah orang-orang yang tadinya nggak minum kopi, wah tertarik nih minum kopi, yuk ngopi yuk kan gitu kan. Gitu. Jadi sebuah lifestyle ya Pak kerja Pak ya. Ya betul. Nah kalau gitu kira-kira selain kuliner gitu, menurut Pak Burhan apa sih Pak bisnisnya bakal berkembang di tahun 2021 ke depan mungkin Pak? Ya banyak ya tentu kan hampir semua beberapa sektor penting pasti akan banyak berkembang. Misalnya contohnya yang jelas-jelas yang sekarang banyak rame diperebutkan kuenya itu adalah sektor pendidikan, ya kan? Pendidikan. Ya, misalnya ini salah satu contoh. Tentu banyak sektor yang lainnya kan. Oke, saya sektor pendidikan. Sekarang mari kita lihat
konglomerat mana yang tidak punya universitas? Nah, Benar, ya, betul kan? Benar. Semua Benar, Pak. terjun. Benar. Karena kan Benar. gini, ini kan terjadi pertumbuhan di kelas menengah di Indonesia kan gitu ya. Yang tadinya kelas menengahnya itu porsinya kecil menjadi gede. Nah, porsi kecil dan gede itu kan kemudian mereka butuh sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan sekarang kita nyari perguruan tinggi negeri pun persaingannya juga udah cukup ketat. Maka lahirlah perguruan tinggi swasta dari konglomerat A, konglomerat B, konglomerat C. Di Surabaya juga banyak kan gitu, Jakarta banyak, Semarang banyak. Jadi itu contoh pendidikan. Terus kemudian muncul startup pendidikan. Nah, ya kan, kita sudah lihat startup pendidikan yang mungkin tinggal dicolek dikit lagi dia akan menjadi unicorn kan. Ada beberapa nama lah, misalnya kalau boleh saya sebut, minimal saya nyebutnya tidak satu nama lah ya. Misalnya ada Ruang Guru, ada Zenius, ada Quipler, dan segala macam lah, banyak lah kan. Jadi itu sektor pendidikan lah kan, itu pasti akan tumbuh kan gitu kan. Tadi kalau kuliner udah jelas insya Allah tumbuh, pendidikan juga tumbuh. Ada banyak lagi, misalnya ya sektor yang lainnya, misalnya apakah kesehatan, kan itu juga akan tumbuh kan gitu. Kemudian juga sektor yang berkaitan dengan apa ya, energi terbarukan atau listrik yang ramah misalnya semacam itu, nanti ke depan juga insya Allah juga akan tumbuh kan gitu. Seperti itu Mas Dedi. Nice. Ya. Pak, ngomong-ngomong dikit soal tadi Bapak sempat sebutkan di Ruang Guru ya Pak ya, sektor pendidikan ya. Kalau nggak salah Ruang Guru ini kan di-funding dari luar ya Pak ya, di-funding maksudnya diberikan modal dari luar ya kalau nggak salah Pak ya. Ya kan bertahap, ketika level itu fundingnya misalnya state A, state B, state dan segala macam itu kan bertahap lah. Memang sebagian ada dari luar, sebagian dari dalam negeri gitu. Kan gitu. Dan sama sih misalnya kayak Zenius itu juga salah satu yang cukup kenceng juga kan gitu kan. Mungkin sekarang investornya masih investor lokal tapi itu sangat kenceng lah. Usernya udah 15 juta dan segala macam kayak seperti itu. Jadi itu sesuatu yang tumbuh juga gitu. Ya. Kalau dari kacamata Pak Burhan nih Pak ya, ini kan kalau semua orang kan punya pandangan berbeda-beda Pak ya. Nah kalau seperti ngomonglah, let's see Gojek gitu ya Pak ya, dia didanain sampai jadi dekakorn ya, di mana namanya dia mendapatkan 140T ya untuk pendanaan dari luar. Nah terus banyak juga yang lain Pak ya, yang startup yang memang didanai dari luar seperti tadi yang Ruang Guru dan kawan-kawan. Nah, kalau dari pandangan kacamata Pak Burhan, sebagai pembisnis dan sebagai eksekutif ya Pak ya di sebuah media terkemuka di Indonesia, apakah Bapak lebih pro terhadap modal yang dapat dari luar ataukah lebih pro yang dapat dari nasional Pak? Kalau dari pandangan seorang Pak Burhan Pak? Ya, ini kan sebenarnya ada pro kontranya kan gitu ya. Pro kontranya tentu masing-masing punya sisi positif dan masing-masing punya sisi negatif. Nah, siap. Ini kita ngobrol-ngobrol aja Pak, nggak ada pro dan kontra karena ini cuma pingin tahu persepsi aja Pak. Kalau saya tidak dalam posisi mendukung atau menentang kan gitu. Artinya sebuah bisnis kan memang ada hitungannya, settingannya bahwa ini dibutuhkan modal sekian untuk ekspansi sekian, misalnya kan ekspansinya tidak cuma di Indonesia tapi juga ekspansi di Asia Tenggara misalnya ya, Singapura, Filipina, Thailand dan segala macam, atau juga ekspansinya tadinya cuma transportasi aja kemudian masuk ke sistem payment, electronic payment, masuk lagi ke sistem yang lain misalnya entertainment online dan segala macam, dan itu pasti butuh pendanaan lah ya kan gitu, butuh pendanaan. Dan memang idealnya sih kalau memang semua didanain oleh pengusaha dari dalam negeri. Tapi kan masalahnya pengusaha dalam negeri itu juga misalnya katakanlah beberapa teman-teman konglomerat itu kan juga mereka senantiasa wait and see, kan ada hitung-hitungannya kan. Kalau saya masuk ini rugi apa enggak kan, sementara mereka sudah terbiasa dengan istilahnya bisnis model yang konvensional, projection yang konvensional ini sekian ini mesti kalau saya invest sekarang kira-kira 2-3 tahun akan menghasilkan return sekian dan segala macam. Nah, startup itu kan
tidak sesederhana itu kan. Startup itu karena persaingannya cukup tinggi ya Mas ya. Jadi itu cukup menantang kan gitu. Jadi kalau misalnya kompetitornya nggak bakar duit, mungkin ya sebuah startup ini ya nggak perlu bakar duit. Tapi karena kompetitornya bakar duit, ya sini bakar duit juga. Mau bakar duit. Iya. Iya sih. Tapi perlu diingat bahwa bakar duit itu juga tidak selalu konotasinya negatif. Jadi kalau kita lihat misalnya Amazon selama belasan tahun itu menjaga perusahaannya untuk rugi. Nah, bingung kan? Hah? Menjaga perusahaannya untuk rugi malahan, Pak ya? Iya, dia sebenarnya bisa untung kan gitu kan. Tapi kenapa kok bisa gitu, Pak? Nah, satu, kalau orang pajak kan tahu lah kan gitu kan. Kalau rugi, kalau rugi ada diskon pajak kan. Diskon pajak, benar. Nah, yang kedua, dia itu keuntungannya itu diinvestasikan kembali. Karena dia ingin mencapai satu growth yang lebih tinggi, satu pasar yang lebih luas. Jadi misalnya gini, Amazon dulu cuma jualan buku aja, ya kan? Nah, memang waktu itu nggak terlalu untung dan segala macam. Kemudian dia harus ekspansi, jualan ke barang-barang, jualan ke yang lainnya. Bahkan akhirnya ekspansi kemana-mana kan, jualan Kindle, pernah jualan handphone juga walaupun gagal kan. Terus jualan salah satu yang laku adalah Amazon Web Service. Jadi uangnya itu dikembali lagi kan untuk inovasi kan gitu. Sehingga dengan inovasi itu mereka akhirnya mendapatkan satu pertumbuhan yang luar biasa. Jadi kalau misalnya gini, kalau Amazon itu cuman urusannya e-commerce saja, mungkin nggak akan segede sekarang. Nah, tapi kan kemudian Amazon sekarang menjadi perusahaan inilah, Jeff Bezos menjadi orang terkaya kan gitu kan. Nah, dan dia valuasinya udah di atas $1 triliun lah, mungkin hanya sedikit kalah dengan 2 triliun misalnya kayak gitu. Nah, itu karena dia melakukan investasi kan gitu. Jadi dia mencari mesin pertumbuhan baru gitu loh, tidak cuma di e-commerce kan gitu kan. Di e-commerce dia sudah tahu bahwa dia nggak bisa dikalahkan di Amerika kan, bahkan even sama Wall Street, sama apalah yang pesaing-pesaing di sana lah, misalnya Target atau yang lainnya segala macam. Tapi dia misalnya masuk sesuatu yang tidak bisa disentuh, ada misalnya Amazon Web Service, atau ini kan sewa server ya, yang dulu kita juga tidak duga kenapa sih Amazon mesti masuk ke sini kan gitu kan. Dan ternyata sekarang dia menjadi raja di situ, di Amazon Web Service. Bahkan Google yang datang belakangan dengan Google Cloud Service masih kalah. Alibaba datang belakangan ngikut-ngikut kan, model bisnisnya ngikut kan gitu. Jadi ketika dia sudah ada di situ, kuat di e-commerce, maka dia kemudian duit profitnya itu diinvestasikan balik untuk mengejar pertumbuhan baru di sektor-sektor yang lain yang tidak terlalu jauh, tapi dia masih inline. Karena dia kan setiap bulan November, Desember itu kan selalu servernya, trafficnya tinggi lah, spike gitu kan. Nah, dia udah terlanjur beli server-server banyak, tapi begitu Januari, Februari itu nggak ada Natal, nggak ada holiday dan segala macam kan, penjualan turun kan. Nah, terus kosong. Ini server kosong ngapain kan gitu kan. Nah, itu kemudian bikin divisi Amazon Web Service, disewakan, dan ternyata ini sangat profitable kan gitu. Kalau misalnya kalau e-commerce tadi masih ada bakar-bakar duit, ini dari sejak awal itu udah profitable kan gitu. Itu. Jadi memang karena kompetitornya nggak ada, Pak ya. Kompetitornya minim banget ya, Pak, soalnya, Pak ya. Ya, waktu dia masuk itu adalah dia first mover kan gitu kan. Jadi termasuk lembaga atau perusahaan yang pertama masuk di situ dalam skala dunia lah. Misalnya sekarang ya perusahaan-perusahaan Indonesia juga pakai Amazon walaupun servernya sebagian ada di Singapura misalnya kayak gitu. Bahkan mereka lebih percaya pada Amazon ketimbang misalnya perusahaan dalam negeri karena banyak pertimbangan lah. Misalnya seperti itu. Jadi ya itu, di dalam bisnis pun mungkin dalam skala UKM pun kita pun juga perlu mencari mesin pertumbuhan baru kan gitu kan. Jadi misalnya ibaratnya misalnya kan gini, kalau saya sudah jualan misalnya ayam ya, bertahun-tahun jualan ayam, terus kemudian kalau saya pengen tumbuh kan caranya cuma ada satu,
saya buka outlet yang lebih banyak lagi. Nah, tentu itu ada effortnya sendiri. Atau ini tiba-tiba ada segmen baru nih, misalnya kan gitu. Dari daftar Gojek saya lihat, yang terlaris setelah nasi ayam itu misalnya apa nih? Masih berkaitan dengan ayam juga. Kita belum pindah ke martabak atau yang lainnya, misalnya. Ini yang laris itu adalah penjualan model masakan-masakan Jepang. Ya, kan ya yang berbasis ayam misalnya kan seperti itu. Ya udah saya bikin misalnya varian Jepang kan gitu kan. Nah, itu jadi kan ketemu mesin pertumbuhan baru kan gitu. Seperti itu. Atau salah seorang teman saya lah ya, dia founder minuman kekinian lah, saya tidak perlu sebut namanya, cabangnya udah 100-an. Ya, terus kemudian dia pengen, saya ingin basket size-nya. Jadi supaya pembeli itu datang nggak cuma beli minuman doang ini. Kalau itu kan, waduh, ini basket size-nya berapa? Cuma 10 atau 15.000 misalnya kayak gitu. Saya ingin nambah ini supaya setiap customer yang datang itu belinya nambah. Beli selain beli minuman, beli makanannya. Nah, kemudian dia kolaborasi dengan salah satu brand bakso aci. Nah, ini minuman kekinian bakso aci. Ya udah, ini punya cabang 80, ini punya cabang 100. Nah, kalau dia misalnya harus buka 80 cabang kan kesulitan. Kenapa nggak kolaborasi aja? Saya jualin minuman saya masuk ke sini, ini bakso masuk ke sini. Nah, contohnya seperti itu. Ini contoh yang kolaborasi. Jadi kalau kita ingin tumbuh kan tadi kan bisa organik tadi. Ya udah kita bikin cabang sendiri. Yang kedua bisa juga dengan kolaborasi kan gitu kan, kolaborasi tadi atau kita sebutnya pertumbuhan semi organik lah kan kayak seperti itu. Nanti ada lagi yang ketiga yang modelnya akuisisi. Jadi seperti kayak misalnya gini, ketika Facebook udah gede, dia melihat ada sosial media baru yang gede kan, misalnya seperti kayak Instagram, WhatsApp. Nah udahlah saya beli aja kan gitu kan, daripada saya susah-susah kemarin. Nah yang beli-beli ini ya ini disebut anorganik kan gitu kan. Kalau tadi jadi ada 3 pertumbuhan organik, semi organik sama anorganik. Kalau yang tinggal beli-beli aja ya seperti Facebook beli Instagram, WhatsApp, atau misalnya Google pun beli kan sama. Google beli Android, Google beli YouTube. Nah, itu kan dia beli-beli. Tapi ada yang dia kembangin sendiri kan, misalnya kayak Gmail-nya itu kan dia bikin sendiri kan gitu. Jadi kalau kayak perusahaan gede itu ada yang pertumbuhannya pakai organik atau pertumbuhannya pakai anorganik kan gitu. Nah sekarang yang lagi heboh hari ini adalah apa? TikTok dibeli oleh siapa, Mas? Tahu nggak? TikTok udah dibeli, Pak ya? Sudah kan, karena Trump mewajibkan. Iya, karena Trump mewajibkan. Iya. Kalau TikTok di Amerika nggak dijual ke perusahaan Amerika, maka TikTok akan nggak masuk ya? Iya. Nah, kan ada dua perusahaan yang sedang bidding. Satu Microsoft, satu lagi Oracle. Nah, pemenangnya adalah Oracle. Kan kalau kita pikir ngapain? Wah, mantap. Kalau kita pikir ngapain Oracle, perusahaan yang biasanya ngurusin perusahaan gede lah ya, corporate, sistem apa segala macam. Ini ngurusin hal sosial media yang personal, joget-joget. Iya. Gitu, Mas. Mantap. Ya kelihatannya mau goyang nih Pak dari ranah bisnisnya yang awal, Pak. Kan siapa? Dia udah terlalu gede kan Oracle-nya. Ya, dia itu tadi sebenarnya dia mencari mesin pertumbuhan baru. Dulu kan Oracle aja udah gede kan gitu. Oracle lawannya sama SAP atau SAP lah ya. Iya. Tapi terus kemudian Oracle kan mengakuisisi software-software di bawahnya seperti kayak Salesforce lah, apalah kayak gitu kan. Jadi dia juga untuk pasar korporat emang dia rajanya kan gitu. Rajanya, benar. Nah, 1-2 lah Pak, dia sama SAP ya. Iya, betul kan gitu. Jadi ini kalau SAP kan dari Eropa, ini dari Amerika kan. Benar. Jadi dia juga harus mencari mesin pertumbuhan baru bahwa dia harus masuk ke retail customer nih. Makanya TikTok itu dianggap satu. Nah, contoh misalnya gini, Microsoft ya, salah satu penyesalan Bill Gates itu adalah ketika dia bilang bahwa salah satu kesalahan saya adalah membiarkan Android berkembang sendirian.
Itu padahal Benar. waktu itu kan para petingginya Microsoft itu udah mengajukan ayo cepetan masuk ke handphone, masukkan ke, tapi masuknya telat kan. Windows Phone itu datangnya telat, akhirnya kalah kan. Tapi kemudian kan Microsoft juga diam-diam menyadari kan teknologi itu berubah. Jadi kalau dulu itu basisnya kan jualan Windows untuk dijual ke laptop. Nah, sekarang kan dia semua ditaruhnya di awan kan, di cloud kan. Nah, kemudian dia beli misalnya seperti kayak Skype. Nah, Skype itu kan mungkin tidak terlalu berkembang sekarang ya. Tetapi kemudian kan dia diubah menjadi Microsoft Teams. Nah, itu juga menjadi kolaborasi yang sangat kuat. Oh, jadi password-nya ada untuk pesaing dari Zoom yaitu Microsoft Teams ada, yang lainnya PowerPoint ada, dan semua ada di cloud kan gitu kan. Jadi pastinya ada di cloud semua. Itu jadi itu yang membuat Microsoft akhirnya juga sangat relevan. Dan kalau kita lihat jarang-jarang satu perusahaan yang di era lama lah ya, itu tahun 80-an kan. Seperti kayak IBM itu kan udah mulai surut. Tapi Microsoft kan masih terus naik, Pak. Benar. Gitu. Benar. Meskipun gitu. Sekarang juga orang sudah dari laptop sudah mulai beralih ke iPad ya, Pak ya, atau ke MacBook ya sekarang ya. Tapi tetap aja dia masih salah satu yang terkuat lah ya. Iya, betul. Iya. Gitu. Iya, menarik. Ini tinggal nunggu penasaran, Pak. Habis ini Zoom mau diakuisisi dengan siapa ya? Karena kan penggunanya kan Zoom kan juga cukup banyak tuh, Pak, penggunanya Zoom. Betul. Ya nanti tinggal tunggu aja kan. Sebenarnya pemain internet dunia itu kan nggak banyak ya. Ya paling nomor 1 kan Google, nomor 2 itu kan Amazon, nomor 3 Apple. Kalau dari sisi ini ya, dari sisi teknologi ya, ini bukan dari sisi teknologi. Iya. Kemudian nomor 4 Microsoft, terus ya Oracle dan kawan-kawan. Sebenarnya kan ya lingkaran itu aja kira-kira yang akan beli kan. Itu. Iya. Pak, ini kan kita ngomong mesin pertumbuhan baru ini kan di skala yang global ya, Pak ya, di skala perusahaan-perusahaan yang luar biasa mendunia, Pak ya, gitu ya. Nah, kalau mungkin dari perspektifnya Pak Burhan, Pak ya, gitu ya. Gimana sih, Pak, kita bisa menerapkan mencari mesin pertumbuhan baru ini dari sisi pengusaha-pengusaha yang lagi growing? Atau malah pengusaha-pengusaha yang sekarang lagi pada suffer, Pak, kondisi COVID ini yang mereka lagi kembang kempis, tambah PSBB, tambah kembang kempis. Nah, gimana nih, Pak, kalau dari pandangannya Pak Burhan kira-kira, Pak? Iya, betul. Jadi memang ini kan ketika sebenarnya mencari mesin pertumbuhan baru ini tidak monopoli perusahaan gede. Tadi saya tadi sudah contohkan perusahaan kecil seperti nggak kecil lah, lumayan menengah lah ya kan kita. Tadi seperti minuman kekinian itu dia tadinya cuma jualan minuman aja, yang satu jualan bakso aci aja, kemudian mereka kolaborasi. Nah itu bagi mereka ini kan wah ini pertambahan bisnis baru, walaupun segmennya bisa jadi ada yang sama ada yang enggak kan gitu kan. Nah itu tapi bisa jadi ketika kita mencari mesin pertumbuhan baru itu satu mungkin karena kita dalam posisi sekarang di pasar kita sekarang itu kompetisinya cukup ketat kan gitu kan. Sehingga saya mau coba cari market baru kan. Bisa juga memang market baru itu begitu seksinya. Ya ini contoh misalnya gini ya. Saya kasih contoh misalnya dulu perusahaan minuman di Indonesia Coca-Cola itu kan punya minuman teh namanya Fresti ya. Nah Fresti itu kan cukup lumayan lah, mungkin peringkatnya lumayan kencang Pak waktu itu, Pak. Iya, market share-nya bisa nomor 2 atau nomor 3 lah kira-kira kan seperti itu. Nah, tapi kemudian dia melihat satu segmen baru yaitu kalau Fresti itu kan 330 dan harganya lumayan kan 6.000-an ke atas kan ya. Nah, ada segmen baru yang low end, ya kan? Segmen low end itu misalnya yang anak-anak SMP, anak-anak SD yang haus dan pengen minum enak kan gitu kan, yang pakai gelas. Nah, segmen itu tadinya kan nggak dilirik banyak orang kan gitu kan. Mungkin ada yang ngelirik tapi bukan teh, misalnya sirup sirup jeruk lah misalnya kayak gitu kan. Nah, terus kemudian kalau nggak salah ada satu pemain yaitu yang namanya mereknya teh gelas.
Nah sebenarnya ini kan punyanya orang tua kan, teh gelas itu kan. Begitu dia masuk di pasar Jabodetabek, ternyata teh gelas yang harga satu teh yang kayak apa, cuman segelas itu cukup laris kan gitu kan. Nah sebagai pemain yang sudah ada di pasar, dia merasa bahwa waduh ini ya, new market nih. Kalau saya nggak ikut masuk, saya bisa kesodok. Nah karena itu kemudian juga Fresh Tea juga mengeluarkan versi gelasnya. Ya kan gitu. Bahkan Anda lihat nggak Coca-Cola yang versi 330 mili, 300 mili dengan botol yang kecil dengan harga di bawah 3.000. Karena dia mau membidik segmen yang low end. Nah itu contoh bahwa di dalam kehidupan sehari-hari pengusaha itu juga pengen mencari mesin-mesin pertumbuhan baru kan gitu kan. Jadi kalau kita misalnya udah jualan apa misalnya, ya itu tadi misalnya nasi goreng misalnya, kenapa nggak jualan misalnya es jeruk apa segala macam. Nah itu kan menjadi mesin pertumbuhan baru. Dan kalau es jeruk mungkin terlalu biasa kan. Kalau dia jualan misalnya kopi, es kopi susu di situ kan. Nah terus kemudian es kopi susunya meledak kan, jadi satu brand sendiri ya, jadi satu brand sendiri yang berkembang gitu. Jadi di dalam usaha kecil pun tadi 3 jenis pertumbuhan, yaitu organik yang orang tumbuh dengan biaya sendiri, usaha sendiri, investasi sendiri, semi organik, kolaborasi, yang 3 anorganik yang orang beli aja kan gitu kan. Ya udah saya beli aja gitu kan gitu. Oh saya punya misalnya jaringan ayam goreng misalnya kan gitu. Oke sekarang saya pengen membeli jaringan es teh, misalnya saya gabungkan, kan gitu kan. Nah, seperti itu. Dan demikian juga kalau kita lihat misalnya kenapa misalnya kayak perusahaan seperti teh botol Sosro, kemudian dia membeli franchise, masuk sebagai franchise McD, McDonald Indonesia. Kan salah satunya ya dia mencari mesin pertumbuhan baru di kelas resto kan gitu kan. Setidaknya kan brandnya akan tetap relevan gitu. Ya, benar. Kalau dia nggak cari gitu, bisa jadi mungkin kalah dengan pesaing-pesaingnya, Pak ya? Ya, lama-lama kan mungkin nanti akan bisa ditinggalkan orang karena loh mana brandnya ini kok nggak ada kan gitu kan itu. Kalau di sini kan setiap orang datang ke resto itu kan jumlahnya cukup banyak dan transaksinya juga gede juga, gitu. Ya. Ngomong-ngomong soal inovasi nih Pak, tadi kan Pak Burhan sempat sampaikan terkait dengan inovasi ya, dan saya rasa tadi yang Pak Burhan sampaikan terkait dengan mencari mesin pertumbuhan baru ini kan salah satu bentuk dari inovasi yang harus dilakukan dari setiap pebisnis ya Pak ya, untuk bisa berkembang ya, either mereka mau cari kolaborasi atau mereka mau beli bisnis yang lain atau anything gitu Pak ya. Nah, yang biasa kita lihat Pak, biasa di lapangan gitu Pak Burhan ya, bahwa ketika orang ini berinovasi Pak, seringkali ketika kita berinovasi dari misalnya contoh A ke B gitu ya Pak ya, kita dari inovasi dari A kita tambahkan B gitu ya, nanti dari B kita tambahkan lagi C gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kan namanya era sekarang kan era digital ya Pak Burhan ya, di mana informasi itu sangat gampang dapat, gampang tersebar gitu ya, dan gampang kita juga tahu perkembangan kompetitor kita. Nah, ketika kita berinovasi Pak dan kita berkembang, dan otomatis kan tidak lama dari itu biasanya kompetitor kita juga akan ikut Pak, ya kan? Betul. Akhirnya yang dari kita kepingin dari Red Ocean kita pindah ke Blue Ocean, kembali lagi ke Red Ocean Pak, kayak gitu. Nah, ada pandangan nggak Pak tentang seperti itu, gimana ya Pak Burhan selaku Pak Burhan melihat pergerakan di market, atau apa sih yang harus dilakukan oleh pembisnis selayaknya ketika mereka terjun di inovasi tapi kompetitornya juga ngikutin gitu. Kira-kira gimana Pak pendapatnya Pak? Jadi kan begini Mas, jadi kalau kita lihat inovasi itu sebenarnya terdiri dari 2 unsur ya. Pertama adalah invention ya, temuan idenya sendiri, temuannya sendiri. Yang kedua adalah komersialisasinya kan gitu kan. Jadi kalau tidak ada gunanya idenya buahnya kemana-mana tapi itu tidak fit to market, tidak komersial kan gitu loh. Jadi ini memang jadi tidak kita bisa bikin misalnya kan, oh ini somai gajah misalnya kayak gitu kan, karena terbuat dari daging gajah. Nah, belum tentu laku juga, belum tentu fit to market. Benar. Benar. Jadi
yang pertama bahwa ini innovation harus diingat bahwa terdiri dari dua unsur, yaitu invention sama commercialization. Nah, kalau ini pun sudah tercapai, katakanlah kemudian inovasinya itu mendatangkan uang, mendatangkan bisnis baru, mendatangkan mesin pertumbuhan baru ya kan gitu kan. Nah, terus kemudian yang perlu diingat bahwa sekarang ini kan memang kompetisinya itu ketat kan ya, hyper competition lah kan gitu kan. Orang boleh meniru dan segala macam dengan cepat meniru. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana agar inovasinya itu tidak segera ditiru, maka mengamankan inovasinya itu dengan masuk market ke secara lebih luas, lebih masif. Nah, itulah sebabnya kalau itu kita lihat sebabnya ada banyak orang melakukan cara itu dengan dua cara, yaitu misalnya dengan membuka kemitraan atau franchise kan gitu kan, atau yang satu ya dia dengan modal sendiri dia bikin cabang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Ya ini cerita salah satu teman saya lah ya kan, teman saya ketika dia mendirikan bisnis minuman kekinian, mungkin minuman kekinian itu di mana-mana banyak kan. Tapi mungkin dia berhasil mengembangkan artinya selain produk, rasa dan segala macam itu, tapi brandnya memang dibangun dengan serius kan gitu. Lama-lama brandnya itu melekat di kalangan marketnya, itu misalnya anak-anak milenial kan gitu kan. Nah, ketika dia lihat, loh ini ketika dibuka satu outlet kok misalnya target omsetnya dia katakan 5-6 juta kan gitu kan. Nah, sehari ya 5-6 juta sehari, tiba-tiba dia dapat 11 juta, 15 juta, itu kan seperti kayak, wah ini tambang emas nih. Itu Pak ya. Nah, iya. Nah, kalau udah begitu, maka dia harus keuntungan dari ini harus segera diinvestasikan lagi kan, untuk buka cabang-cabang di tempat-tempat yang situasinya mirip lah. Misalnya katakanlah ini residensial, ya dia buka lagi di residensial. Nah, ketika ini duitnya nggak cukup, maka dia buka kemitraan. Sehingga ini kayak memagari, ya kan? Jadi kalau Anda sudah menemukan satu bisnis yang fit to market, maka segera harus penetrasi pasarnya memang harus cepat sekarang kan itu. Kalau enggak ya akan ditiru oleh orang-orang yang bermodal gede kan. Ah udah tiru aja ini sih kan, saya modal gede kan gitu kan. Nah, misalnya yang lagi ngetren sekarang adalah bakso apa namanya itu? Lobster ya. Misalnya kan. Nah, bakso lobster kan akhirnya yang terjadi mungkin di Bekasi beda sama yang di Surabaya, berbeda dengan di Malang, semua meniru kan gitu kan. Karena ya dia tidak cukup cepat untuk ngembangin masuk ke pasar kan gitu kan. Ya itu resiko sih kan gitu kan. Tapi setidaknya ya kalau setidaknya dia mengamankan di daerah dia lah, misalnya kalau dia kuat di Jawa Tengah atau dia kuat di Sidoarjo, Surabaya, ya udah di daerah situ dia harus pageri itu kan gitu kan, supaya kompetitor nggak bisa masuk kan gitu dengan buka cabang 1, 2, 3, 4, 5. Memang itu idealnya seperti itu kan gitu kan, karena kalau udah beda tempat ya itu pasti butuh modal yang lebih besar gitu Mas. Jadi kurang lebih yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana si orang yang punya inovasi tadi ini segera memperbesar jangkauannya Pak ya, sehingga orang-orang tahu ya istilahnya, ternyata misalnya ngomonglah si bakso lobster ini misalnya contohlah yang aslinya yang buat adalah orang ini gitu, padahal yang punya bakso lobster banyak tapi mindsetnya ingetnya cuma sama yang itu gitu ya Pak ya. Betul. Mungkin yang Pak Burhan maksud gitu. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Menarik. Ya. Nah Pak, kepingin sedikit ngulik Pak. Kalau tadi kan kita ngomong soal bisnis yang di luar gitu Pak ya, terkait dengan misalnya minuman tadi ya yang temannya Pak Burhan ya. Kalau mungkin saya tebak ini juga teman saya ini kemungkinan yang dibicarakan sama nih kelihatannya. Cuma kita nggak sebut brand ya Pak ya. Kita hari ini nggak sebut brand ya Pak ya. Kita semua teman. Iya, siap. Nah, sedikit ngulik Pak. Kalau misalnya Pak terkait dengan usaha yang Bapak juga lagi gelutin sekarang di Tempo.co Pak. Kan bisnis media ini kan juga pemainnya juga cukup kompetitif ya Pak ya. Maksudnya kan juga ada misalnya media X, media Y selain Tempo ya, saya nggak sebut merek tapi kan juga cukup banyak. Gimana sih Pak kira-kira mungkin yang bisa diulik dikit lah dari Tempo itu, strategi-strategi apa sih Pak yang bisa dilakukan supaya juga bisa mencari mesin pertumbuhan baru terutama di era kompetisi yang seperti sekarang nih Pak Burhan? Iya, ini sebenarnya rahasia dapur ini nggak bisa. Oh gitu ya Pak. Tapi
tapi gini lah, saya sedikit buka aja kan gitu kan. Jadi memang Siap. ya Tempo kan salah satu value yang membuat Tempo bertahan dari sejak tahun 71 sampai sekarang. Ini kan satu, beritanya memang eksklusif kan gitu kan. Eksklusif. Ya, beritanya eksklusif. Jadi kemudian lengkap dan mendalam. Nah, yang ketiga adalah kita senantiasa independen lah kan gitu kan, siapapun pemimpin, pejabatnya, kalau salah ya kita kritik, kalau benar ya kita puji kan gitu kan. Jadi itu value-nya Tempo sepanjang tahun lah ya kan gitu. Jadi itu yang kita jaga terus. Jadi misalnya kalau dari sisi, maka kenapa orang tertarik membaca Tempo senantiasa baik di online, tempo.co atau di majalah atau di koran, karena Tempo senantiasa menyajikan berita-berita yang trendsetter gitu ya. Jadi ya kita boleh lihatlah misalnya siapa sih yang pertama kali mengungkap misalnya perseteruan cicak versus buaya misalnya kayak seperti itu, atau korupsi segala macam. Nah itu kan ya Tempo kan gitu kan. Bahkan Tempo juga diakui oleh lembaga internasional lah, misalnya kita satu-satunya lembaga di Indonesia yang diajak kerjasama untuk investigasi tentang Panama Papers itu ya kan, mungkin Mas Didi tahu. Ya. Jadi Panama Papers ini kan asosiasi investigator wartawan dunia, nah ngajak kerjasama. Nah satu negara hanya dipilih satu lah, salah satu di Indonesia, Tempo. Nah Tempo itu menjadi bukti bahwa ya value Tempo di situ sangat kuat kan. Terus kemudian kita juga kalau kita lihat misalnya sekarang lagi rame berita-berita hoax atau berita palsu lah ya. Nah Tempo itu mungkin sedikit di antara portal-portal berita yang mendapat pengakuan sebagai dari International Fact Checking Network kan itu, IFCN. Nah kita punya lisensinya, dan bahkan kita waktu Pilpres kemarin kita mengirimkan karya kita itu, dan kita jadi juara kedua di level dunia lah. Luar biasa Pak, luar biasa. Di Afrika Selatan. Jadi memang Afrika Selatan, siap. Kita terbiasa menyodorkan berita, membongkar fakta sesuai aslinya ya kayak gitulah. Kalau A ya A, kalau B ya kalau B. Nah itu salah satu valuasinya kan, salah satu value-nya Tempo. Value-nya, benar. Nah tentu kan perkembangan zaman berubah kan gitu kan. Sekarang arus informasi cepatlah, kompetisi kita tidak cuma dengan media biasa, kompetisi kita juga dengan mesin pencari, dengan dunia sosial media dan segala macam. Nah tentu itu menjadi satu tantangan baru. Nah kita juga mencari mesin-mesin pertumbuhan baru. Contohnya gini, misalnya di era pandemi ini kan, misalnya ketika semua beralih ke online. Nah, Tempo.co mungkin salah satu portal yang cukup kenceng di mengadakan live streaming. Jadi dalam satu minggu itu kita bisa 3-5 kali live streaming. Kemudian juga para pemasang iklan kita ajak sama-sama. Padahal Tempo.co kan tadinya bukan kompetensi seperti kayak TV lah. Kalau TV kan udah jelas ya kan gitu kan. Tapi kita udah, ketika yang lain belum terlalu serius masuk di live streaming, kita udah seminggu bisa 3-5 kali. Jadi kalau nanti ada larangan live streaming, ya kita cari mesin pertumbuhan baru lagi. Gitu. Nah, siap. Di samping itu kita juga sedang menyiapkan mesin-mesin pertumbuhan baru yang tidak bisa kita ungkapkan, tapi kita bergeraklah. Kita bisa berkaca dari media-media internasional ya. Seperti kalau kita lihat Mas Dedi mungkin mengamati bagaimana media seperti kayak New York Times, Washington Post, The Guardian itu, di sana itu di era yang seperti sekarang itu pertumbuhan bisnisnya itu cukup naik kan gitu kan. Salah satunya dari sisi pelanggan kan gitu kan. Nah itu juga kita sedang lakukan kan gitu. Jadi itu salah satu mesin pertumbuhan baru. Tentu kita juga punya divisi-divisi barulah, misalnya Tempo.co itu punya anak usaha, misalnya yaitu Rombak Pola Pikir. Di Rombak Pola Pikir ini ada beberapa channel sosial media, salah satunya Kok Bisa. Nah Kok Bisa ini yang
kalau dilihat di YouTube itu subscribernya udah di atas 2 juta kan gitu kan. Ya masih lumayan banyak Pak, banyak lumayan lah belum, ya. Belum setinggi Deddy Corbuzier sih. Dan yang kita saksikan itu adalah animasi yang berisi edukasi. Ini bukan joget-joget ini kan gitu kan. Jadi animasi namanya Kok Bisa, nanti teman-teman bisa browsing aja kan seperti itu. Jadi itu follow ya teman-teman ya, Kok Bisa gitu ya. Kok bisa biasa gitu ya Pak Burhan ya? Iya biasa. Jadi kok bisa itu misalnya kenapa rupiah bisa anjlok kan gitu kan. Mungkin banyak anak-anak SMA atau anak-anak kuliah nggak tahu. Kita jelaskan dengan kartun yang sangat menarik. Atau kenapa misalnya bisa resesi. Kenapa misalnya bahwa kalau kita di rumah aja itu bisa mengurangi pandemi dan segala macam. Jadi bahkan sampai ke hal-hal yang basic, misalnya kenapa pesawat bisa terbang, ya kenapa kalau jatuh cinta itu deg-degan, misalnya kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi itu salah satu upaya kita mencari mesin pertumbuhan baru. Ya kita punya. Jadi dulunya kita cuma media cetak aja, kemudian kita punya media online Tempo.co yang mungkin hampir setiap tahun kita memenangkan penghargaan internasional lah. Ya tadi seperti kayak fact checking 2 tahun lalu kita juga juara hackathon, juara dunia malah 3 tahun lalu juara dunia Pak ya. Wih mantap ya. Luar biasa. Jadi waktu itu musuhnya Amerika sama Cina, kita bingung ini kira-kira bisa menang nggak ya? Ternyata bisa. Menang Pak ya. Luar biasa. Jos. Jadi itu yang harus kita cari di bisnis UKM, bisnis gede atau ya bisnisnya Tempo.co sendiri, itu kita senantiasa mencari mesin pertumbuhan baru lah. Gitu. Ya. Menarik Pak. Ini pasti teman-teman kalau dibongkar habis ini ngomong mesin pertumbuhan baru ini pasti banyak pertanyaan nih Pak terkait dengan mesin pertumbuhan baru ya. Tapi enggak dirasa kita ngobrol ini sudah hampir sejam Pak Burhan ternyata. Nggak kerasa sudah hampir 1 jam gitu ya. Nah ini kebetulan memang IG Live ini kan terbatas 1 jam ya Pak Burhan ya. Saya khawatir juga nanti menyita waktunya Pak Burhan terlalu lama gitu ya. Mungkin pertanyaan terakhir Pak sebelum nanti IG Live-nya tiba-tiba mati Pak. Ya. Mungkin Pak boleh dikasih pesan-pesan nggak Pak dari Pak Burhan gitu ya selaku direktur eksekutif di Tempo.co dan selaku juga ex dari wartawan gitu ya, di mana pasti banyak berita yang Bapak ketahui gitu ya Pak ya terkait dengan perkembangan perekonomian atau bisnis Indonesia. Nah kira-kira apa nih sih Pak pesan-pesan yang bisa Pak Burhan sampaikan ke teman-teman terutama yang nonton hari ini IG Live hari ini Pak terkait dengan bagaimana mereka bisa berkembang di bisnisnya terutama bisa menghadapi COVID-19 ini Pak. Monggo Pak Burhan. Ya, terima kasih Mas. Jadi situasi pandemi ini kan tidak mudah ya. Tidak mudah, hampir semua negara juga mengalaminya. Ekonomi minus lah ya, minus tadi sudah disebutkan Mas. Jadi kita Indonesia sendiri minus sekitar 5%, Singapura lebih besar lagi ya, minusnya 10%, segala macam. Tapi kita tidak perlu khawatir lah ya kan itu. Pertama itu tadi kalau jangan percaya berita-berita hoax yang ada di sosial media dan segala macam. Cari sumber asli yang kredibel. Ya, Tempo salah satunya kan gitu kan. Pokoknya cari berita yang kredibel lah kan gitu. Nah, yang kedua bagaimana kita tetap optimis dalam menghadapi pandemi ini. Ini memang susah. Mungkin banyak teman-teman UKM yang mengalaminya bisnisnya surut, omsetnya turun dan segala macam. Tapi ya ini dialami oleh hampir semua lah ya kan gitu. Kalau kita bisa bilang gitu kan. Jadi tidak perlu khawatir. Yang penting bagaimana kita konsisten aja terus melakukan perbaikan. Kan gitu. Dan itu tadi bagaimana kita mencari mesin pertumbuhan baru ya Mas ya. Pertumbuhan kan baru, gitu. benar. Nah, tentu ya ini yang harus dicari dan disesuaikan dengan bisnisnya masing-masing. Nah, akan lebih bagus kalau mesin pertumbuhan baru ini bisa memberikan multiplier efek yang lebih besar ke ekonomi Indonesia. Jadi menggunakan tenaga Indonesia, memanfaatkan dana dari Indonesia, dan bayar pajaknya juga di Indonesia. Nah itu tentu akan lebih bagus. Jadi teman-teman yang sedang berjuang, usaha, ya insya Allah sih ini akan berlalulah badai. Tapi memang mungkin tidak akan cepat kan gitu kan. Jadi kita harus prepare aja seperti teman-teman yang sudah itu prepare-nya ya minimal sampai pertengahan tahun 2021. Tetapi
kita sungguh-sungguh, ya insya Allah kita bisa melalui badai ini. Itu Mas Dedi. Siap. Mantap Pak Burhan penutupnya ya, buat teman-teman juga seperti kata Pak Burhan, badai pasti berlalu ya, tapi tetap kita harus survive, kita tetap berjuang. Pasti nanti suatu saat kita akan bisa survive dan bisa menghadapi kondisi bisnis dan perekonomian kita secara normal ya, atau bahkan malah lebih besar ya. Oke. Sekali lagi sebelum kita akhirin, saya thank you dulu, nuwun buat Pak Burhan sudah berkenan untuk IG Live bareng dengan The Consulting Pak. Buat teman-teman juga yang mungkin belum sempat follow Pak Burhan, boleh teman-teman klik profilnya Pak Burhan dan mungkin boleh follow kalau ingin tahu Pak Burhan lebih lanjut ya, terkait mungkin kepingin ngulik-ngulik lagi terkait dengan mesin pertumbuhan baru nih apa nih ya. Dan juga jangan lupa klik juga tempo.co ya Pak ya, tempo.co ya. Di follow dan di subscribe ya, ada di IG dan di YouTube juga ada ya, jadi silakan di follow teman-teman ya. Bukan juga teman-teman yang belum tahu The Consulting, kalau mau di follow juga silakan di IG kami ya. Oke, sekali lagi nuwun Pak Burhan, sukses terus untuk bisnisnya, sehat-sehat terus Pak, juga Pak Burhan untuk dengan keluarga ya Pak ya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Burhan, sampai ketemu di lain kesempatan. Nanti waktu ke Jakarta mampir lagi ke Tempo Pak. Siap, ditunggu Mas. Siap. Oke, thank you Pak Burhan, thank you. Terima kasih.